Kalau kurang asin tambah cabai kan gitu ya. Jadi yo kebalik ya. Ya kebalik ya, tapi artinya gitu. Kalau ada yang kurang, itu kita tambahin gitu ya. Tapi yang tambahin jangan salah begitu. Kalau salah ya kayak tadi kurang pedas tambah garam kayak gitu kan salah namanya. Jadi harus apa namanya itu? Harus dilihat terus. Jangan sampai misalnya langsung masak selesai kasihkan ke orangnya. Nah, kalau sudah dikasihkan orang-orang itu sudah sumatif itu. Nah, ini kan sudah kita misalnya di restoran sudah ada customernya tinggal langsung datang, dia tinggal menikmati. Paling walaupun itu dia pasti tetap akan ngasih penilaian. Kita juga gitu ya kalau ke warung atau ke restoran apa, wah makanannya enak gitu. Oh makannya terlalu asin gitu. Atau terlalu pedas. Tetap akan ada sumatifnya. Begitu. Jadi gambarannya kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita balik ke pembelajaran sekarang abad 21 dan ini sangat erat kaitannya dengan HOTS itu. Ini adalah ini adalah frameworknya pembelajaran abad 21. Ada yang kita fokuskan di yang kuning ini. Ada 4C kalau sekarang itu ya. Keterampilan abad 21, critical thinking, communication, collaboration, creativity. Nah, dan sebenarnya HOT itu akan melingkupi semua itu, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Ini orang sedang ngapain ya? Mulai berpikir. Thinking. Nah, kalau begitu, apa itu thinking? Apa itu berpikir? Berpikir. Oh itu sedang berpikir ya? Oh iya ya itu berpikir. Nah itu berarti ngapain itu? Berpikir itu apakah bengong? Atau kira-kira apa berpikir itu? Kira-kira apa itu? Kondisi di mana ketika kita dihadapkan pada suatu masalah, di mana masalah itu menuntut kita untuk memikirkan bagaimana solusinya. Oke, masalah ya. Kalau saya tanya misalnya mau pilih mana ini sama ini? Kiri. Tadi mikir nggak kira-kira? Mikir. Masalah nggak tadi? Masalah nggak tadi? Masalah. Kenapa tiba-tiba Pak Vivo menawarkan? Nah, artinya gini, kalau kita langsung ke masalah sebenarnya berpikir itu masalah itu sebenarnya levelnya juga ini ya Bu ya, levelnya mulai ada masalah paling sederhana sampai yang paling kompleks ya. Sebenarnya berpikir itu proses mental ya, proses mental menggunakan akal budi mulai dari memproses informasi, menahan informasi tersebut, menstornya, menyimpannya sampai mengeluarkannya dalam bentuk action atau keputusan seperti itu. Itu berpikir. Tadi kan ada keputusannya ini, kan ada keputusannya. Ada proses mental yang terjadi di sana itu. Nah, berpikir. Walaupun dikasih itu aja itu sudah mikir ini mau milih yang mana ini. Milih yang ini apa yang ini. Nah, hitungannya mahalannya mana kan gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang apa itu HOTS? HOTS, higher order thinking. Proses berpikirnya sudah Tingkat tinggi. Nggak hanya mikir sekali gitu, nggak selesai. Berarti ada kuantitasnya, ada kuantitatifnya. Lebih dari 3 kali, lebih udah nggak boleh sabar lagi kan kayak gitu ya. Kalau sabar kan gitu katanya. Atau misalnya lebih tinggi, sudah di atas langit, sudah itu. Oke. Nah, kalau ini apakah sedang mikir ya? Ini siapa ya? Nggak kelihatan wajahnya tapi ya. Itu saya itu. Itu ada Indonesianya, kemudian ini kacamatanya sama kan?
Tapi ini sudah 6 tahun yang lalu. Beda ya? Oh ya, beda ya. Nah, ini sudah 6 tahun yang lalu. Pas lagi pusing-pusingnya bacain cacing kepanasan ini. Ya, ini kan ada cacing kepanasan ya. Itu kira-kira hots nggak ini kira-kira berpikirnya? Sampai pegang kepala tuh kayak hot sih, Pak. Kalau sudah sampai pegang kepala kayak gitu nanti lama-lama nunduk ketiduran itu biasanya. Capek. Saking tingginya ya. Oke ya, kira-kira ini kalau misalnya kita lihat gambarnya lagi hot sekali itu, lagi paling atas itu kayaknya. Nah, apa itu sebenarnya HOTS? Kalau kita lihat dari definisi dari Tim Pusat Penilaian Pendidikan tahun 2019, HOTS itu adalah singkatan dari Higher Order Thinking Skill, atau kita terjemahkan secara langsung keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya. Nah, walaupun secara makna higher itu kan lebih tinggi, tetapi ya nggak lebih tinggi kayak gitu maksudnya ini. Nah, dan itu pasti kalau ada HOTS pasti ada lawannya LOTS. LOTS itu Lower Order Thinking, atau keterampilan berpikir tingkat rendah. Oke, sekarang next. HOTS itu kalau kita cari dari referensi yang lain adalah proses kognitif yang lebih dari cuman hanya recall ya. Recall itu memanggil kembali informasi atau mengingat lah, basic understanding, dan untuk keperluan analisis, evaluasi, dan create atau C4, C5, C6. Nah, tapi di sini ada ininya. Dia memanggil lagi, mengingat lagi kemampuan tingkat rendahnya, simpelnya, untuk menganalisis itu. Jadi enggak terpisah antara hot sama lot, itu enggak terpisah, begitu. Karena dia bisa berpikir, dia bisa menganalisis kalau dia ada ingatan, kan gitu ya. Dia bisa memutuskan kalau dia bisa memahami seperti itu. Jadi begitu. Dan itu complex situation dan multiple variables ya. Jadi banyak variabelnya. Kayak tadi itu ya, membaca Mandarinnya aja udah pusing, belum lagi yang lihat yang di sini, belum lagi pikiran yang lain. Nah, itu multiple variables ya. Banyak itu HOTS. Nah, HOTS juga termasuk critical, berpikir kritis, berpikir logik, berpikir reflektif, metakognisi, berpikir kreatif. Itu juga semuanya masuk HOTS. Jadi sebenarnya HOTS itu luas. HOTS itu luas. Kita lihat bisa HOTS itu bisa kita kategorikan orang yang berpikir analisis, evaluasi, sama mencipta, itu sudah HOTS. Tapi juga HOTS itu bisa juga orang berpikir kritis, orang berpikir logik, orang berpikir kreatif, itu juga HOTS. Ya. Jadi HOTS ini luas wilayahnya. Dia ke semuanya seperti itu. Kemudian yang paling penting itu adalah dia itu akan aktif kalau ketemu sesuatu yang unfamiliar. Apa itu unfamiliar? Iya, yang nggak familiar, yang nggak biasa ya. Kalau udah biasa, ya kalau misalnya kita tanya, ini apa ini? Botol minuman, kan langsung tahu, berarti ini kan udah biasa. Soal pun kayak gitu, kalau sudah soal-soal biasa, dilatihkan walaupun sulit, itu bukan HOTS lagi. Jadi dia itu akan aktif kalau misalnya dia ketemu hal-hal yang tidak biasa, yang tidak tentu, begitu, yang dilematis, seperti itu. Dia akan muncul berpikir keterampilan berpikir tingkat tingginya. Ada remote-nya ya. Nah, kemudian pembelajaran dengan keterampilan berpikir kreatif itu sebenarnya dekat dengan sekarang itu yang diinikan oleh kementerian ya, pembelajaran bermakna. Kenapa? Karena dia itu memungkinkan peserta didik untuk mentransfer pengetahuannya, keterampilannya, kemudian dia itu memungkinkan ke peserta didik untuk berpikir kritis ya, wise begitu, dan memungkinkan untuk menyelesaikan masalah. Dan ini adalah pembelajaran yang bermakna. Sebenarnya kalau kita bilang pembelajaran bermakna, deep learning itu sudah lama juga kita ini kan ya dalam kegiatan aktivitas kita sehari-hari. Oke, kemudian ini adalah taksonomi Bloom yang
Yang revisi ya ini sudah makanan kita di luar kepala itu ya. Kalau ditanya itu selagi tidur aja langsung bisa jawab itu. C2 apa? Itu langsung bisa jawab itu lagi tidur. Ada 6 ini yang dievaluasi, yang sudah direvisi. Nah, tetapi menurut Susan Brookhart itu kayak patah hati ya, Brookhart ya. Nah, dia menyatakan bahwa yang 3 teratas itu adalah yang masuk HOTS. Yang 3 ke bawah itu masuk LOTS begitu. Nah, sehingga berdasarkan taksonomi Bloom kita ambil 3 teratas. Ya, sebenarnya kayak tadi itu yang dikatakan HOTS itu enggak hanya 3 ini sebenarnya, tetapi juga berpikir kritis dan sebagainya. Tetapi itu kan kalau dalam menuliskan di tujuan pembelajaran kita di modul ajar, itu yang paling praktis sebenarnya yang menggunakan taksonomi Bloom ini. Makanya kita mengadopsi taksonomi Bloom ini untuk mengetahui dia berpikir tingkat tinggi. Kan lebih mudah kalau dari sini. Dia analisis, evaluasi, mengkreasi itu sudah berpikir tingkat tinggi seperti itu. Oke, ini contohnya. Analisis mengurai informasi ke dalam bagian-bagian dan menjelaskan bagaimana bagian-bagian tersebut terkait. Itu namanya menganalisis. Kita coba analisis artikel ini misalnya. Jadi kita menganalisis itu kita lihat bagian-bagiannya, kemudian hubungan-hubungannya itu. Itu adalah menganalisis. Mengevaluasi, kalau kita mengevaluasi itu pasti ada standar ya. Kita mengevaluasi, oh ini baik, ini nggak baik, ini skornya tinggi, ini nggak tinggi, itu kan ada standarnya. Itu namanya mengevaluasi. Yang terakhir mengkreasi, membentuk sesuatu yang baru berdasarkan komponen-komponen atau unsur-unsur. Nah itu yang ini, dan itu sudah biasa kita lakukan ya. Kemudian yang lainnya juga sebenarnya berpikir tingkat tinggi taksonomi Bloom itu seperti yang saya jelaskan dari awal tadi, tidak hanya itu. Kita bilang berpikir kritis, penyelesaian masalah, kreativitas, berpikir kreatif juga sebagai taksonomi Bloom. Oke, sekarang apa ini? Learn hot from a research. Apa itu artinya? Oke, belajar hot dari hasil penelitian ya. Nah, saya sekarang sudah punya sebuah penelitian. Bisa berkelompok enggak? 4 kelompok. Oh, 2. Ada yang 3 berarti ya? Tak ada. Oh iya kan? Oh iya ya. Oke, 2. 2. 2. Begitu. Ini kursinya bisa diinikan. Nanti setelah ini kita banyak kelompoknya lagi. Bisa di geser-geser. Enak kan gesernya? Tuh. Nah, misalnya kursinya dipindahkan dulu. Berhadapan. Maksud mau belakangan kayak gini nanti? Maksudnya kan membelakangi dengan Pak. Iya, enggak apa-apa. Kalau saya sudah sering dibelakangin soalnya. Sorry. Nah, yang lainnya juga bisa muternya, kira-kira? Hah? Oh ya, ini bisa juga. Ini kan kalau misalnya banyak kan jadi sana bisa. Oke, gini. Nah, ini HP-nya? Hah? Oh iya, kalem. Nah, ini juga. Nah, Berarti satu meja nggak apa ya Pak ya? nggak apa-apa. Ini minum saya tadi ya? Oh iya. Sudah? Oke, ini adalah sebuah artikel ya. Coba bisa dilihat artikelnya. Dan artikelnya itu adalah tulisan saya sendiri. Nah, tulisan saya sendiri tapi tebal ya. Ya. Ini sudah terbit di jurnal Top Tier. Top Tier itu di atas Q1. Jadi kalau Scopus itu ada levelnya yang tidak Q, ada Q4, Q3, Q2, Q1. Di atas Q1 ada Top Tier namanya. Itu jurnal Top Tier. Ya, jadi mau belajar dari sana bagus. Beda lagi itu nulisnya. Harus disampaikan nanti ya. Oke.
Jadi itu tulisan saya ya, dan yang kita lihat adalah tentang HOTS-nya. Nah, kebetulan di sana adalah tentang HOTS. Di judulnya memang nggak kelihatan HOTS-nya ya, di judulnya nggak kelihatan HOTS-nya, tetapi di judulnya itu kelihatan bahwa itu adalah apa ya kira-kira judulnya itu ya. Jadi harus tahu dulu judulnya apa, tujuannya apa, kemudian hasilnya apa, nanti yang kita kelihatan. Apa itu arti judulnya? Evidence of STEM enactment effectiveness. Ya. Jadi itu adalah bukti-bukti keefektifan aktivitas atau penerapan STEM di Asia dalam hal learning outcome ya. Jadi itu paper itu, artikel itu, saya nulis artikel itu menunjukkan bahwa STEM itu efektif, membuktikan bahwa STEM itu efektif untuk anak-anak Asia. Kira-kira seperti itu. Nah, tetapi apa hasil belajar yang kita lihat di sana? Nah, lihat di rumusan masalahnya. Coba buka rumusan masalahnya. Ketemu rumusan masalah? Apa itu bahasa Inggrisnya rumusan masalah di sana yang ketemu? Problem statement. No, bukan problem statement. Ya, research focus. Nah, terus lihat yang kedua. Kalau dibaca semua kan pasti nggak ini ya, nggak nutut. Lihat rumusan masalah yang kedua. Apa itu? Apakah STEM, ya penerapan STEM itu berpengaruh terhadap prestasi belajar siswa, terhadap HOTS-nya, dan terhadap motivasi. Begitu kira-kira. Jadi untuk rumusan masalah yang kedua itu ada 3 sebenarnya. Ada anaknya juga ya walaupun itu. Oke, kemudian setelah itu coba lihat lagi, berarti kita mau mengetahui apakah STEM itu berpengaruh terhadap prestasi. Terus yang penting juga adalah di metodologi penelitiannya. Iya. Oke, halaman ini halaman berapa? Halaman 6 ya. Halaman 6 itu yang paragraf yang paling kanan. Itu bagaimana caranya melihat HOTS-nya. Artinya itu indikator apa yang kita lihat di HOTS-nya itu. Ketemu halaman 6? Ini. Jadi HOTS-nya itu apa saja yang kita lihat di sana? Kira-kira apa yang kita lihat? Nah, ya itu. Jadi HOTS-nya yang kita lihat di sana adalah berarti yang orang yang kalau misalnya ada artikel yang menyebutkan problem solving, critical thinking, creative thinking, itu berarti masuk ke hasil belajar HOTS. Termasuk juga yang ini level 4 sampai level 6 gitu. Ya, jadi semua itu kan paper review ya, paper review seperti yang pernah saya jelaskan, paper review. Berarti artikel-artikel yang masuk ke dalam, misalnya dia bilang level 4 sampai level 6 itu masuk ke HOTS, dia bilang berpikir kritis itu masuk ke HOTS. Jadi itu artikel yang kita ambil ke sana. Nah, terus kita lihat hasilnya seperti apa. Hasilnya gambar 3, HOTS. Halaman 10. Halaman 10 bisa bacanya? Bisa menginterpretasikan tabel gambarnya? Tidak. Hah? Bukan rata-rata itu. Ini ya yang HOTS ya. Kita yang HOTS yang bawah. Nah, ini yang HOTS tuh, HOTS kan. Apa kesimpulannya itu? Iya,
Jadi berdasarkan random effect model, yaitu adalah salah satu ini ya indikatornya bahwa skornya itu adalah sekitar 1, lebih kurang 1 kalau kita ini kan hitung pakai effect size itu ya. Nah yang itu membuktikan bahwa HOTS itu, STEM itu berpengaruh terhadap HOTS-nya siswa seperti itu kalau dari sananya. Ini salah satu cara menganalisis ya. Oke, kita nggak punya banyak waktu di sana, kita pindah ke yang lain ya. Nanti bisa dibawa artikelnya untuk oleh-oleh pulang ke Banyuwangi, pulang ke sekolah masing-masing di Jember ya. Tapi jangan untuk nakut-nakuti tikus ya, nanti tikus. Tapi sebenarnya tikus sudah takut lihatnya itu. Oke, sekarang yang itu kita tutup karena kita tidak punya banyak waktu. Kita lanjut yang lain. Bagaimana menilai, berpikir tingkat tinggi. Nah, itu yang penting juga. Bagaimana kita menilainya? Ada 3 hal penting ya. Ini sempat kita bahas ya sedikit ya. Ada 3 hal penting bagi menilainya. Yang pertama itu adalah menggunakan stimulus. Kemudian yang kedua menggunakan konteks baru. Kemudian yang ketiga membedakan antara tingkat kesulitan dan kompleksitas. Oke, saya cepatin ya soalnya kita punya waktu 30 menit lagi lebih kurang. Menggunakan stimulus itu apa itu? Stimulus adalah ya pemantik. Istilah sekarang itu ya, pemantik, rangsangan. Ada teks misalnya, kemudian ada gambar, ada skenario, ada tabel, grafik, wacana, dialog, video, masalah, dan sebagainya itu. Itu adalah stimulus. Kenapa harus ada stimulus? Biar peserta didik bisa mulai untuk berpikir. Kalau nggak pakai itu, dia cenderung cuma mengandalkan ingatan. Ada pertanyaan, dia cuma mengingat karena nggak ada stimulusnya di awal itu. Begitu, sehingga dia cuma recall aja. Konteks yang baru. Ya, jadi seperti yang tadi saya disampaikan di awal, entah itu soalnya sulit atau enggak, kalau sudah pernah dilakukan itu berarti tidak HOTS lagi. Dia harus konteks yang baru, entah itu materinya, entah itu konteksnya, ya, konteks soalnya atau rumusan soalnya, bentuk soalnya. Kemudian, nah, terkait dengan hal dengan baru, terkait dengan materi soal dan lain-lain itu, kalau misalnya kita bikin teksnya, bikin pemantiknya atau bikin stimulusnya itu, konteks yang baru yang kita hadirkan itu sebisa mungkin punya makna edukatif ya. Punya makna edukatif sehingga mereka itu punya belajar juga dari sana begitu. Next, membedakan tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir. Juga seperti yang pernah saya sampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa soal-soal HOTS atau soal-soal LOTS itu belum tentu sulit. Oh iya LOTS kan ya. Tapi soal-soal LOTS belum tentu juga mudah kan begitu. Walaupun yang berpikir tingkat rendah itu belum tentu mudah, belum tentu sulit, tergantung kesulitannya. Seperti yang pernah saya tanyakan ya, siapa nama Presiden Indonesia sekarang? Nah itu Prabowo misalnya, itu kan LOTS ya. Tapi kalau kita tanya kayak kemarin, siapa Presiden Indonesia yang membuka konferensi apa misalnya itu gimana? Siapa? Kan enggak tahu, harus ingat lagi. Nah itu LOTS juga sebenarnya, tetapi sulit. Nah begitu. Nah, HOTS juga begitu. Ada yang HOTS-nya mudah, ada yang HOTS-nya sulit. Tergantung kita mau ngasih HOTS-nya untuk anak SD, anak SMP, apa anak SMA, apa anak S2. Kalau anak S2 ini kasihkan soal kayak gitu, analisis itu ya sudah biar aja pusing-pusing gitu. Iya. Tapi kalau dikasih ke anak SMA ya ini nanti kelabakan gitu. Tapi sama-sama HOTS gitu. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Next, ada beberapa format yang bisa kita lakukan. Ada 3. Yang pertama itu adalah selection ya, pilihan. Selection itu pilihan.
ya entah pilihan ganda, entah pilihan apa begitu. Yang kedua generation, ya dia harus menulis seperti itu, short answer, essay, performance, atau explanation, penjelasan dengan reason yang panjang seperti itu. Nah, ada 3 itu. Terserah kita mau bikin seperti apa. Mau essay boleh, mau pilihan singkat juga boleh, mau juga panjang essay-nya juga boleh begitu. Semuanya hot juga. Jadi pilihan-pilihannya itu. Sekarang sebelum kita masuk ke lembar kerja lagi, ada beberapa contoh. Nanti ini yang akan menjadi dasarnya mengembangkan lembar kerjanya ya. Ada beberapa contoh. Pertama misalnya begini. Ini adalah yang contoh yang sudah ada. Kelasnya kelas 11, kurikulum 2013, kompetensi dasarnya menganalisis berbagai bioproses sel dalam sel transport membran ya. Materinya transport membran. Ini ada yang dari fisika ya. Ada ya, fisika. Tapi ada yang IPA, ada yang dari biologi juga kan kayak gitu ya, campur-campur. Oke, nanti soalnya juga ada yang lain. Indikator soalnya, berarti ini indikator ini kira-kira nanti soalnya nanti bakalan seperti apa. Disajikan tabel hasil eksperimen mekanisme transport melalui membran pada beberapa bejana. Peserta didik dapat membandingkan mekanisme terjadi pada gelas-gelas tersebut. Nah, itu kira-kira isinya nanti seperti itu. Ada tabel, kemudian ada bejana-bejana seperti itu. Kemudian itu level kognitif level 3, bentuk soal uraian. Bentuk soal uraian bukan pilihan ganda. Nah, terus kira-kira seperti ini. Ada ini nanti tadi apa namanya? Stimulus ya. Stimulusnya dalam bentuk teks dan tabel. Nah, ini indikator tadi diterjemahkan ke sini. Hasan melakukan percobaan perendaman potongan kentang dengan berat 5 gram. Dalam sebuah bejana kecil berisi larutan berbeda-beda, larutan A gitu. Selama 20 menit potongan kentang diambil, hasil pengukurannya adalah sebagai berikut. Jadi setelah direndam 20 menit, bejana A dengan kandungan ini dia nanti bakal begini, begini. Kan ada perubahan tuh. Pertanyaannya, apa yang ingin diketahui Hasan dari proses tersebut? Jelaskan bioproses yang terjadi pada bejana A dan B dan C. Mikir. Kalau nggak ada tabel itu, nggak ada teks, jelaskan misalnya definisi dari difusi osmosis, gitu saja. Nah, kalau yang ini kan enggak, dia mikir, dia harus paham tentang konsep transport membran. Dia harus paham konsep difusi osmosis. Dia harus paham tentang larutan hipertonik, hipotonik begitu. Mana yang ini? Jadi harus paham semua, baru dia bisa menganalisis. Nah, itu namanya soal HOTS. Dan ini adalah uraian, begitu ya. Dan nanti ada indikatornya gini. Kenapa hari ini HOTS? Karena bla 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 seperti itu. Kita lanjut ke yang lainnya. Ini soal fisika, contohnya. Pesawat sederhana. Indikatornya disajikan ilustrasi kegiatan mengangkat suatu benda ke atas ketinggian tertentu menggunakan bidang miring, dilengkapi dengan nilai berat benda, panjang bidang miring, sebagainya ketinggiannya, dan lain-lain. Bentuk soalnya pilihan ganda. Beda dengan yang tadi. Nih, soalnya gini. Ada teks, kemudian ada bidang miring, ada keterangan kayak yang indikatornya. Karena permintaan pengiriman sebesar, toko mengganti pick-up-nya menjadi ini lebih tinggi. Nah, yang lainnya sama. Cara yang dapat dilakukan pemilik toko agar lebih mudah mengangkatnya ke sini bagaimana? Mengurangi berat peti gula, yang ini dikurangi dari 900 Newton menjadi 750 Newton ya. Nah, kemudian apakah 2 pegawai semuanya ini ditambah daya dorongnya, atau semua diganti begitu, atau mengganti papan bidang miringnya menjadi 320. Mikir lagi nih, gimana ini? Itu kan ya, itu kan sudah HOTS. Walaupun pilihan ganda, ya HOTS. Nggak bisa dia hasil tebak-tebakan. Ya kalau tebak-tebakan ya nanti bisa aja, bisa benar, bisa salah. Ini yang lain, soal yang lain. Ini biologi. Disajikan deskripsi gambar titik-titik. Ini kelelawar merupakan salah satu ordo mamalia yang dapat terbang. Satwa ini ternyata sangat mudah dijumpai di kebun durian pada saat pohon durian mulai berbunga. Beberapa tahun terakhir populasi kelelawar di kebun durian Pak Andi mulai berkurang karena sering diburu sehingga habitatnya rusak. Populasi kelelawar yang menurun
ternyata berdampak terhadap penurunan produksi buah durian Pak Andi. Seperti gambar, ini kelelawar, ini buah durian ternyata turun. Indikasi kemungkinan penyebabnya ini, apakah penyerbukan ini pilihan ganda, penyerbukan bunga durian tidak berlangsung optimal karena kelelawarnya yang membantu penyerbukan berkurang, apakah buah durian tidak berkembang karena dimakan oleh hama serangga yang meningkat karena penurunan populasi kelelawar, karena kelelawar makan serangga gitu. Apakah penurunan ini menyebabkan populasi burungnya penghisap juga meningkat dan sebagainya. Jadi siswa harus berpikir ini konsep apa yang terjadi di sini. Di sana ada konsep penyerbukan misalnya. Nah, bunga durian ini hubungannya sama kelelawar seperti apa? Apakah baik-baik saja hubungannya atau seperti apa? Kan begitu ya. Dibantu apa tidak? Nah, dengan predator misalnya ada nggak hubungannya di sana? Dalam tabel kelihatan nggak begitu? Siswa harus menganalisis ini, harus hot itu. Tuh. Walaupun pilihan ganda hot sekali, gurunya aja masih pusing mikir kan yang mana ya jawabannya kan gitu. Itu makanya saya nggak berani nanya jawabannya yang mana, nanti takut salah nanti kan nggak enak. Iya, pengecohnya itu. Tapi kalau kita analisis mudah itu, tapi membutuhkan waktu. Harus mikir, harus recall lagi konsep-konsepnya tadi. Oke, masih ada waktu. Saya soalnya buru-buru kalau waktu ini. Sekarang kita balik ke student worksheet-nya, ke mana sih? Nah, kita ada LKM lagi. Lembar kerja. Tapi ini bukan foto saya masih kecil ya. Oke. Nah, itu ada soalnya cuma ada 2 saja ya di sana. Tuliskan anggota kelompoknya. Kita nanti kalau cukup waktu kita bisa presentasi dulu ya. Setelah itu presentasi kemudian nanti diskusi lagi. Ya kalau 2 jam cukup, cuman kita punya waktu 1 jam lebih dikit lah seperti itu. Nanti kita sesuaikan saja. Oke, silahkan dikerjakan. Itu perintahnya. Tujuannya adalah tujuan LKM melalui diskusi kelompok kecil. Ini adalah salah satu tujuan yang tadi ya. Kalau tujuan pertama sudah kita capai dengan yang tadi saya ceramahin tadi itu. Tapi kalau yang ini kalian bikin soal tujuan yang kedua. Silakan tuliskan anggota kelompok. Kemudian isi dan lengkapi tabel berikut ya untuk mengembangkan soal. Nah, boleh pilih kelasnya kelas berapa, kurikulumnya Merdeka atau kurikulum 13. Kelasnya kelas berapa. Yang kedua, topiknya tentang apa? Kayak tadi misalnya bidang miring, atau tentang penyerbukan, atau bidang tentang apa misalnya seperti itu ya. Tujuan pembelajarannya apa? Indikator soal. Nah, indikator soal itu yang kayak tadi, ditampilkan tabel, ditampilkan grafik atau apa seperti itu. Bentuk soalnya apa? Pilihan ganda atau esai atau seperti apa. Nah, kemudian ada 2 soal yang mau, soal esai sama soal pilihan ganda dengan 2 worksheet terakhir di belakang. Oke, silakan bekerja. Waktunya ya mungkin 15 menit saja ya. Sebenarnya waktunya kalau misalnya ininya bisa 30 menitan lebih, tapi karena kita waktu terbatas 15 menit saja waktunya. Hah? Yep. Boleh. Misalnya kayak tadi kan penyerbukan atau apa. Misalnya di kelas 12 boleh.
Kenapa? foto. Oh iya, saya harus action dulu. Jadi kurikulum apa, Bu? Oke, K13 Pak. Oh, K13 ya. Lebih mudah ingatnya ya K13 ya. Iya Pak. Jika baru dan mau ganti lagi. Oh iya. Apa? Hubungan dan usaha dan energi ya. Iya. Oke. Saya nyambung internetnya. Saya pakai punya saya sendiri. Ah. Tulisannya bagus ya. Judgement Mbak. Soalnya tulisan saya itu wah, harus ini. Ada yang kesulitan? Masih proses aja ya. Ya, boleh lihat dari internet ya kalau misalnya dapat mencari inspirasinya, entah topiknya, entah masalahnya, entah materinya, begitu, enggak masalah. Nanti kita presentasikan ya. Oh, son horek. Itu kan fisika ya. Getaran ya. Getaran gelombang. Son horek. Oke, karena waktu mungkin satu aja, cukup satu aja, nggak usah mikirkan dua ya, satu soal aja lah. Nah, satu soal aja. Cukup pilih aja mau soal esai atau pilihan ganda. Sudah pernah baca ya? Dapat dari mana soal ini ya? Iya memang bisa itu dari di internet ya. Kok nggak selesai? Iya soalnya susah. Iya. Oh yang tadi, oke. Yang mana? Yang ini? Yang biologi aja Pak. Yang ini? Yang awal aja, ini? Ya. Ini?
Oke, waktunya 7 menit lagi ya. 7. Topik apa itu? Oh, pencemaran lingkungannya. Iya, iya, iya. Siap juragan. Itu apa topiknya itu? Ekosistem Pak. Oh. Apa topiknya tadi Bu? Jadinya? Usaha dan energi ya. Oh iya. Lima menit lagi ya? 5 menit. Itu soal kedua ya? Oh, oh iya ya. Pilih yang pilihan ganda ya.
menit lagi. Ini ditampilkan presentasinya Hah? atau bagaimana? Ya, nanti saya pilih ini aja. Kita pilih aja nanti. Oke, 1 menit lagi ya. Kerusakan benda dan itu kan juga termasuk Saya buatkan timer ya. Timer. Oke, 1 menit. Oke. Ting tuing, habis. Oke, sudah ya. Oke. Sekarang kita cari perwakilan presentasi ya, karena nggak mungkin presentasi semua. Saya tawarkan dulu siapa yang mau ini mempresentasikannya. Siapa?
Apa sweet? Kompimpa? Ya kan ada 4 bapaknya Kompimpa. Iya. Atau ini dulu, ini sweet sama ini sweet sama ini, terus yang menang tuh sweet juga. Ya. Ayo sweet aja. Yang ini sweet. Nah, siapa yang ini menang? Berarti yang kalah sama yang kalah. Sweet lagi. Nah, ini yang kalah nanti yang presentasi ya. Berarti yang kalah yang presentasi. Enggak boleh. Kita selanjutnya kertas. Berarti presentasi. Oke. Ayo. Maju ke depan. Di sini aja. Nah, di depan. Berdua biar ada temannya. Nanti kalau pingsan nanti bisa ada yang ini. Saya yang bopong. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk LKM ini, di mana di sini yang kami ambil contoh adalah kelas 7 waktu itu 2013. Kurikulum 2013 ya. Oke. Dengan topik materi ekosistem, di mana tujuan pembelajarannya adalah menganalisis hubungan saling ketergantungan antara komponen pada rantai dan jaring-jaring makanan. Nah, untuk indikator soalnya sesuai dengan tujuan pembelajarannya, yaitu disajikan gambar mengenai jaring-jaring makanan pada ekosistem padang rumput. Jadi kita langsung menyebutkan ekosistem, jenis ekosistemnya apa, sehingga peserta didik dapat menganalisis akibat dari perubahan lingkungan misalnya terhadap jaring-jaring makanan tersebut. Nah, bentuk soalnya di sini pilihan ganda. Pilihan ganda ya? Ya. Oke. Gimana soalnya? Ini gambar. Oke. Wow. Jadi ini ada jaring-jaring makanan di mana antara komponen 1, 2, 3 itu saling berkaitan. Karena sesuai dengan indikator soal itu tadi, ketergantungan antar komponen seperti itu. Untuk soalnya Pak, di sini Bacanya? dibaca. Baca. Iya, siapa tahu nggak hots ya walaupun ada itunya. Oke. Jadi untuk soalnya berdasarkan skema jaring-jaring makanan di atas, apabila tikus dimusnahkan, maka yang akan terjadi adalah titik-titik. Apabila tikus dimusnahkan, Ya, apabila tikus, hewan tikus ini dimusnahkan dalam jaring-jaring makanan betul. di sini. Apa yang akan terjadi begitu ya? Iya, Oke, betul. terus jawabannya? Jawabannya yang A itu adalah ekosistem akan tetap stabil karena Tikus itu adalah hama. ya tikus merupakan hama pengganggu. Yang B, menurunnya populasi ular dan ekosistem menjadi stabil karena Saya tak baca naik. Mohon maaf, soalnya tulisan saya. Yang B, menurunnya populasi ular dan ekosistem menjadi stabil karena ular sebagai predator. Lalu yang C, meningkatnya populasi serangga herbivore dan ekosistem menjadi tidak stabil. Yang D, populasi burung pemakan biji meningkat dan ekosistem tetap stabil. Lalu yang E, meningkatnya populasi burung elang dan ekosistem menjadi tidak stabil. Di sini ada beberapa pengecoh di pilihan jawabannya, di mana yang pertama tikus, mungkin kalau siswa, apalagi siswa kelas 7, mungkin akan memilih yang A karena mereka tahu bahwa tikus itu hama pengganggu. Jadi meskipun tidak ada di ekosistem, itu nggak akan memberikan efek apa-apa pada ekosistem tersebut. Lalu di sini mungkin untuk yang B, menurunnya populasi ular. Mungkin ini, kayaknya siswa nggak mungkin pilih ini, karena di belakangnya ini ada ular sebagai predator. Dan ini maksud saya, ekosistem menjadi stabil. Nah, padahal
kalau anak-anak setelah belajar ekosistem saya yakin pasti nggak stabil. Nah, karena itu kami beri pengecoh di pilihan jawaban C sama E. C sama E. Nah, di C di sini meningkatnya populasi serangga herbivor dan ekosistem menjadi tidak stabil. Sedangkan yang E, meningkatnya populasi burung elang dan ekosistem menjadi tidak stabil. Jadi sama-sama tidak stabil. Nah, pilihan jawabannya nanti anak-anak antara C sama E karena sama-sama tidak stabil. Nah, cuma tinggal melihat, mereka tinggal berpikir atau menganalisis si jaring-jaring makanan ini tadi. Kira-kira kalau si tikus ini hilang, yang efek yang apa ya? Efek yang paling cepat terjadi pasti yang dekat dari si arah tikus ini. Kalau elang dia terlalu jauh, maka seharusnya serangga herbivor ini yang paling dekat atau paling cepat efeknya kalau si tikus ini hilang. Jadi jawabannya benar adalah C. Mungkin itu saja. Oke. Sini dulu. Nah, sini dulu. Silakan ada yang mau dikomentari atau yang ditanyakan tadi? Kelas 7 biasanya kalau SMP itu kan pilihannya hanya sampai D. Oh, D. Sampai oh ini tadi ya. Fasilitas sendiri. Variasi ya. Soalnya tadi agak bimbang pun antara SMP sama SMA. Iya. Tapi kan di SMA juga ada ekosistem toh. Iya, Iya. Sama-sama ada ya. kompleks lagi. Oke. Ya, bagus. Ada lagi yang mau ditanyakan atau ditambahkan? Ini menurut saya untuk tambahannya juga, tikus dimusnahkan itu diberikan konteks dalam kehidupan sehari-hari. Artinya sudah ada stimulus di situ. Akhirnya kan ada kebimbangan juga nanti saat menjawab itu. Iya. Sebenarnya bisa sih, tadi itu dikasih soal cerita tapi waktunya mepet. Kayak misalnya karena tikus ini adalah pengganggu, jadi manusia ini ingin membasmi tikus. Mungkin dihubungkan gini loh, racun mungkin tikus. ada panen lah atau panen Iya. panen padi ada penurunan atau gimana karena Karena efek ada dari ke iya, iya. gitu. Jadi dia lebih mengenal lagi ke anak. Iya. Biar keinginan untuk memusnahkan itu semakin besar. Iya. Berarti memusnahkannya nggak tanpa alasan jadinya akhirnya. Iya. Waktunya kayak dipanjangin lagi. Iya. Ini gambar jaringnya saja eker-ekeran. Iya, gini ya. Gambar jaringnya Karena eker-ekeran. kita kolaborasi Pak. Ya, saya yang bagian arah-arahnya. Oke, terima kasih sudah cukup ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Oke, sudah bagus ya tadi ya. Ini ya kelasnya sudah ada, kemudian topiknya tadi sudah ekosistem, tujuannya juga, indikator soal, bentuk soal, dan juga dalam waktu berapa menit tadi kita tadi ya? 10 menit atau 15 menit ya paling ya? 15 menit. Sambil mikir ini apa, sambil eker-ekeran gambar gitu ya. Sambil nulis-nulisnya. Cuman ya secepat itu tapi tulisannya saya lebih jelek daripada yang ini lagi. Kalau tulisan saya walaupun setenang apa nulis ya tetap kayak gitu aja. Ini sudah bagus sekali, luar biasa. Benar tadi ada tambah-tambahan, misalnya kalau cukup waktu ya ada teksnya ya. Tapi cuman ya tadi memang sangat dimaklumi karena kita waktu kita sangat terbatas begitu. Ada kayak tadi itu gimana-gimananya tikusnya seperti apa dan sebagainya. Dan yang paling penting itu intinya begini. Siswa itu tidak bisa menjawab kalau cuma lihat pertanyaan sama teks di sini aja misalnya itu. Jadi dia harus membutuhkan ini. Kira-kira kayak gitu. Kayak gini nah. Kalau misalnya kita ini ya harus membutuhkan analisis di sini. Kalau misalnya cuma dia misalnya begini, berdasarkan skema jaring-jaring makan tersebut apabila tikus dimusnahkan maka akan terjadi misalnya. Kalau pertanyaan-pertanyaan di sini itu tanpa harus ada melihat di sini itu berarti kurang hot begitu ya. Tapi kalau yang sekarang dibuat kan dia ada, dia harus melihat tikusnya hubungannya kemana-mana seperti itu. Kemungkinan salah, kemungkinan benarnya itu ada. Oke, terima kasih sekali lagi sudah sangat bagus ya kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 begitu. Oke, kita sayang sekali nggak bisa 2 soal dan nggak bisa juga semua kelompok untuk presentasi ya. Tapi tadi sudah menggambarkan kira-kira tujuan pembelajaran kita yang kedua tadi, gimana membuat soal
HOTS itu sudah kalau menurut saya sudah sangat bagus itu. Silakan untuk oleh-olehnya dibawa pulang. Oke, ya, jadi pembelajaran kita hari ini seperti kita balik lagi ke tujuan ya. Tujuan kita tadi ada dua. Yang pertama, kalian paham dan memahami apa itu HOTS, kenapa itu HOTS itu penting. Itu yang pertama. Yang kedua tadi, apa itu tadi HOTS? Berpikir tingkat tinggi. Kira-kira kriterianya apa berpikir tingkat tinggi tadi? Kritik, boleh? Oke, dari taksonomi Bloom. 4 ke atas, 3 ke atas? Oh, 3 ke atas itu 4 ya mulainya gitu ya. Terus bisa juga yang tadi kreatif, kritis dan sebagainya itu ya. Tetapi dalam hal ini biasanya kita menggunakan konteksnya harus baru begitu ya tadi. Dan harus ada apa tadi? Kalau bikin soal harus ada stimulus dan sebagainya. Nah, terus tadi sudah kita cobakan juga cara membuatnya. Kalau saya lihat sekilas tadi keliling-keliling ini pakai sound horek ya. Sound horek, kemudian ini tadi pakai apa? Ini tadi usaha dan energi ya. Ini tadi pencemaran air, bedadung. Nah, itu sudah kontekstual semua ya. Sudah sangat bagus. Oke, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita hari ini, dan minggu depan kita ketemu lagi. Kalau nggak salah topiknya tentang ini ya, asesmen keterampilan berpikir kritis dan kreatif ya. Ini sebenarnya sama-sama HOTS, tapi kadang-kadang kita dipisahkan sendiri ya, berpikir kritis apa berpikir kreatif apa seperti itu. Jadi silahkan dibaca-baca tentang keterampilan berpikir kritis dan keterampilan berpikir kreatif begitu. Nah, cari bacanya bisa dari artikel, dari internet. Kalau dari internet saja tanpa lihat artikel itu nggak tervalidasi ya. Jadi nggak tahu benar salahnya. Jadi kalau bisa itu dari artikel, instrumennya juga seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup ya? Sudah sangat jelas ya? Sudah cukup pusing karena berpikir HOTS ya. Oke, terima kasih semuanya untuk pembelajaran kita di pagi hari ini, di minggu ini. Lanjut lagi di pembelajaran selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kekurangan dari kami, dari tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya.